Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pagi ini? Oke. Saya tadi pagi saya cek di Edu sudah ada yang baca-baca tuh materi yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan udah ada yang paham ya. Tapi sebelum kita mempelajari materi kali ini, saya ingin tanya dulu nih, siapa yang tahu materi di basis data di materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari query dasar pada MySQL apa aja? Coba siapa yang tahu silakan acungkan tangan. Ayo. Ayo silakan. Materi yang udah pernah kita pelajari, query yang udah kita pelajari. Ya. Query-nya apa aja yang udah pernah kita pelajari? Ya. Query dasar pada MySQL. Ini kok namanya Agus Nadi sih? Iya, query dasar MySQL. Apa aja yang udah dipelajari? Query-nya. Ya, select now. Terus apa lagi? Create database, betul. Ada lagi? Show database, oke. Terus? Oke. Ada drop table, ada drop database, oke. Berarti sudah masih ingat ya dengan materi-materi sebelumnya. Sekarang saya mau coba kalian saya akan lakukan post test dulu untuk materi kegiatan ini. Silakan kalian buka di handphone kalian, bisa buka aplikasi lain ya. Buka Quizzes dulu, ada 5 soal aja saya kasih. Quizzes.com kayak biasa. Pakai nama asli nanti ya masuknya ya. Oke, kodenya quizzes.com. Ya, di Google. Kodenya 655457. Saya tampilkan screen. Nih, 655457. Kelihatan nggak? Enam lima lima empat lima tujuh 457. Sudah? Baru 6 orang. 655457. 655. Ya. Kodenya 655. Apa tadi tuh? 457. 457. Itu kodenya ada saya kirim di Messenger ya. Sudah kelihatan nih? Saya klik ya. Mulai. Baru 18 orang tapi. Kayak biasa main quizzes. Kamu buka quizzes, join myquiz.com. Kemudian masukkan kodenya 655457. Kita mulai aja ya. Untuk post testnya. Ya. Hanya 5 saja. Yang tadi malam udah baca pasti tahu.
Sudah? Belum ya? Nggak apa-apa, salah kan masih pretest. Sudahkah? Padahal cuma 5 soal loh. Udah? Nggak apa-apa, dijawab salah nggak apa-apa. Kan masih pretest. Udah belum? Nggak apa-apa. Kan belum diajarin. Nanti habis ini materinya. Kalimatnya kurang, katanya kurang, nggak apa-apa. Udah ya, kita akhiri ya. Pretestnya kita akhiri ya. Oke, boleh ya. Hah? Boleh ya. Oke. Itu tadi soalnya ada 5 saja. Yang ketiga Roni, kedua Oliver Dillon, dan yang pertama Chandra. Banyak yang salah nih jawabannya. Ada yang salah semua. Wow. Nggak apa-apa, ini pretest. Kita akan ke post testnya nanti. Kita materinya akan saya sampaikan dulu. Jadi terkadang kita ketika membuat tabel pada MySQL, ada yang akan kita lakukan perubahan. Ya. Kita kadang-kadang ingin melakukan perubahan. Silakan kalian saksikan ini materi saya ya, disimak. Nampak enggak PowerPoint-nya? PowerPoint-nya kelihatan nggak? Nampak ya? Oke. Kita akan mempelajari materi alter table. Alter table ini adalah query untuk merubah tabel pada MySQL. Yang pertama, alter table modify. Kadang-kadang kita setelah membuat tabel ingin merubah tipe data pada sebuah kolom. Misalnya kolomnya itu kita kasih tipe data yang agak kecil, misalnya tiny integer. Terus kita ingin rubah menjadi medium integer atau integer saja. Nah, merubahnya nggak usah kita hapus tabelnya terus kita buat baru, tapi kita menggunakan alter table modify. Query-nya gini, alter table, kemudian kita masukkan nama tabelnya, lalu modify, lalu kita ketik nama kolom yang akan kita rubah, kemudian tipe data barunya dimasukkan. Jadi misalnya hasilnya seperti ini. Maka hasilnya, misalnya kita akan merubah tabel yang pertama kita buat seperti ini. Ya, misal kita membuat nama tabel daftar jurusan. Terus di sini kita membuat tabel dengan field name, salah satunya ada jumlah siswa. Field name-nya jumlah siswa dengan tipe data small in. Gitu kan? Ini awal ya, tabel awal yang kita buat, daftar jurusan. Jadi ada field name-nya kode jurusan, nama jurusan, alamat, jumlah siswa. Ini query-nya. Tipe datanya kita buat small in tadi di sini. Ini small in. Nah, setelah kita gunakan query alter table seperti ini, query-nya. Kita gunakan query alter table, daftar jurusan, modify, jumlah siswa. Kemudian di jumlah siswa ini kita ubah menjadi medium in. Maka tipe datanya berubah di sini, medium in. Tadi yang sebelumnya pakai small in, ya, dengan menggunakan alter table modify, dia berubah menjadi medium in. Kemudian kita juga bisa mengubah nama kolom atau field name. Kita gunakan query alter change. Caranya alter table, nama tabelnya, change, nama kolom baru, tipe data. Contoh ya, hasil perubahannya. Sebelumnya kan seperti ini. Kita misalnya ingin merubah alamat menjadi alamat jurusan. Jadi asalnya field name-nya kode jurusan, nama jurusan, alamat, jumlah siswa. Nah, alamat ini akan kita rubah menjadi alamat jurusan. Maka cara
membuatnya dengan menggunakan query alter table, daftar jurusan, ceng, alamat jurusan, varchar. Nah, ini maksudnya gini. Ini query-nya alter table, ya. Nama tabelnya tabel daftar jurusan, ya kan? Kemudian kita kasih query ceng, perintahnya ceng di alter table-nya ini. Yang mau dirubah apa? Yang mau dirubah field name-nya alamat. Lalu alamat ini mau dirubah menjadi apa? Alamat jurusan, gitu ya. Dengan tipe datanya kebetulan sama, misalnya varchar 100, tapi harus kita buat ulang karena kalau nggak diketik sama seperti sebelumnya, dia akan membuat tipe data secara default. Gitu. Kemudian untuk beberapa kasus tertentu, kadang-kadang kita juga memutuskan untuk merubah nama tabel MySQL. Nah, untuk hal ini kita bisa gunakan query alter table rename to. Format query-nya seperti ini. Alter table, nama tabel, ya, nama tabel yang lama, kemudian rename to nama tabel yang baru. Jadi contoh hasilnya, kita tadinya membuat nama tabel daftar jurusan, lalu kita ingin rubah menjadi tabel jurusan. Jadi query-nya alter table, daftar jurusan, rename to tabel jurusan, titik koma. Jadi yang dirubah daftar jurusan menjadi tabel jurusan. Maka ketika kita describe daftar jurusan, tidak akan tampil karena tabel daftar jurusan pada database ini, database siswa ini, tidak ada. Does not exist katanya. Karena sudah berubah menjadi tabel jurusan. Gitu ya. Selanjutnya, kadang kita sudah membuat tabel, lalu kita ingin menambahkan kolom. Nah, untuk menambahkan kolom, kita bisa menggunakan alter table add. Ya. Caranya ketik alter table, nama tabel, add nama kolom baru, tipe data. Misalnya hasilnya seperti ini. Ya, tadinya di tabel ini tidak ada ketua jurusan. Ini kita tambahkan ketua jurusan. Tinggal menambahnya alter table, daftar jurusan, add ketua jurusan. Jadi nama tabelnya daftar jurusan, kita tambahkan ketua jurusan. Varchar 50. Nah, ini hasil tampilan describe-nya. Terlihat ya, tambahan 1 baris. Kemudian sebaliknya dari tambah, kita juga bisa mengurangkan kolom dengan alter table drop. Ya, caranya sama. Tinggal kita ketik alter table, nama tabelnya daftar jurusan misalnya, kemudian drop, misal yang akan kita hapus tadi ketua jurusan, kita batalkan. Nah, begitu kita hapus, maka kita tampilkan lagi di deskripsinya daftar jurusan ini, kolom atau field name ketua jurusan sudah tidak ada, balik 4 lagi. Yang terakhir materinya adalah alter table engine. Alter table engine ini digunakan untuk mengubah tipe data engine ya, engine table ya. Jadi tipe data pada engine table itu ada 2. Yang pertama InnoDB, yang kedua MyISAM. Yang InnoDB ini biasanya sudah secara default di MySQL yang versi di atas 5.5. Kalau versi di bawah 5.5 defaultnya MyISAM. Nah, fungsinya untuk apa? MyISAM biasanya kalau kita membuat database yang fungsi database itu hanya untuk dibaca oleh orang saja. Jadi datanya dibaca saja gitu. Nggak banyak melakukan perubahan, tidak banyak melakukan transaksi gitu ya. Nah, kita tidak perlu pakai InnoDB, pakai MyISAM. Tapi kalau data tabelnya itu, database-nya itu sering dirubah oleh orang lain, jadi orang lain mengisi, kita buatkan semacam form, maka sebaiknya kita pakai tipe data InnoDB. Tapi yang secara default untuk MySQL yang terbaru di atas 5.5 sudah menggunakan InnoDB. Hanya sewaktu-waktu kalau kita ingin merubahnya, kita bisa ke MyISAM atau InnoDB dengan menggunakan alter table engine. Ya, caranya alter table, nama table, engine kemudian sama dengan lalu tipe tabelnya. Jadi mau engine-nya InnoDB atau MyISAM. Ini contoh hasilnya, query-nya.
Misalnya kita menampilkan dulu ya. Di sini saya nampilkan apa namanya tipe tabel yang saya pakai pada MySQL saya dengan membuat perintah show table status where name daftar jurusan. Jadi saya menampilkan status tabel saya yaitu tabel daftar jurusan. Ya. Di sini dinyatakan bahwa engine-nya adalah InnoDB karena versinya udah versi di atas 5.5 ya. Engine-nya InnoDB. Nah, saya ingin merubah engine-nya menjadi MyISAM. Maka saya menggunakan query alter table daftar jurusan engine MyISAM. Lalu ketika di show table lagi, hasilnya menjadi engine-nya MyISAM. Meskipun versinya tetap 10. Gitu ya. Oke, itu saja materi hari ini. Ada pertanyaan di materi tadi? Gini, boleh Aikal? Oke, materi tadi kalian bisa ulang, kalian bisa baca-baca kembali di Edu. Kemudian di situ ada video ya. Kalau kita buka di Edu di sini, di Edu. Ini materi lengkap ya dari awal cara merubah tabel. Sudah saya masukkan di Edu materinya. Kalian buka saja dan ada videonya, video untuk praktek merubah tabel dengan query alter table. Silakan dijalankan. Materi di Edu ada, silakan videonya nanti kalian tonton. Kemudian kalian praktekkan di rumah yang punya laptop. Nanti insya Allah kita atur waktu supaya bisa praktek di kelas kembali. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Jika tidak ada pertanyaan, kita ke ini. Saya untuk mengukur pengetahuan kalian dari materi yang sudah saya sampaikan, kita coba lagi post testnya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita post test. Kita post test langsung saja ke Quizzes lagi. Udah buka? Oke. Di Quizzes silakan masukkan kodenya 949200. Saya ketik di ini ya, di message ya. Oke. 949200. Harusnya sih betul semua nih. 949200. Saya tunggu setidaknya ada 20 pengguna. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Iya, sama-sama. 18. Ayo, baru 18 orang. Kodenya 949200. Mana lagi nih? Yang lain? Oh, udah 21 ya? Oke. Udah mulai ya? Wah, kan kelihatan hasilnya sudah banyak yang benar. Tapi masih ada yang salah nih, Egi. Roni salah satu ya. Ya Ron, salah satu ya Roni ya. Roni. Udah selesai?
Sudah ya? Udah, oke. Saya akhiri. Oke. Yang ketiga Raden Roro, yang kedua Chandra, dan yang pertama Rifki Haryade. Nilainya untuk ada di database-nya nanti. Ternyata masih ada beberapa yang salah. Fajar baru betul 1. Nggak apa-apa ya. Iya, nanti bisa saya cek kembali secara manual. Baik, nggak apa-apa. Nanti secara manual akan saya periksa kembali. Kalau hanya salah penulisan 1-2 huruf, mungkin bisa saya perbaiki nilainya. Karena belajarnya secara online, kalian tidak bisa langsung praktek. Saya tidak bisa memantau kalian praktek. Kalian praktekkan sendiri menggunakan perangkat kalian di rumah. Buat yang belum ada, nanti kita praktekkan di sekolah, di lab kita sama-sama ya. Untuk prakteknya kalian bisa lihat di YouTube ya, di YouTube atau lewat Edu. Di Edu juga sudah saya linkkan channel video buatan saya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri saja materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Jangan live dulu. Tolong on cam. On cam sebentar, saya mau absen. Saya mau screenshot. On cam, mukanya nampak. Alpeni, Erwin, Fahmi, Chandra, Nadila, Fuadi, Putri Kurniawati, Erwin, Oliver Dillon. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Itu aja ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.